Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Kali ini dalam video sharing tentang basis data, saya akan membahas tentang bagaimana penerapan subentitas, spesialisasi, dan generalisasi dalam bentuk tabel. Penjelasan tentang subentitas, spesialisasi, dan generalisasi juga sudah saya jelaskan sebelumnya di video saya yang sebelumnya. Linknya kalian bisa cek di description box ya. Ayo sekarang kita langsung ke materi kali ini. Bagaimana caranya menerapkan subentitas ke tabel? Nah, subentitas ini adalah hasil dari spesialisasi atau generalisasi. Kita ingat-ingat dulu, misalnya ini ada entitas yang general, dan ini ada hubungan spesialisasi ataupun generalisasi, dan ada entitas-entitas yang spesial ada di bawahnya. Ya, ini namanya subentitas. Ini juga namanya adalah subentitas. Oke, untuk generalisasi dan spesialisasi sudah ada video lainnya. Silakan kalian klik linknya di description box atau cari di playlist ya. Oke, untuk subentitas, himpunan subentitas ini yang seperti ini hanya dapat ditransformasikan menjadi sebuah tabel dengan menyertakan atribut key yang ada di himpunan entitas yang berelasi dengannya. Jadi ini seperti mirip seperti entitas lemah jadinya ya, karena kita menyertakan atribut key yang ada di himpunan entitas yang berelasi dengannya. Atribut key tersebut juga akan menjadi key dari tabel hasil penerapan himpunan entitas subentitas. Jadi subentitas ini nggak punya primary key yang dari dia sendiri, tapi dia punya primary key dari entitas yang berelasi dengannya, sama seperti penerapan entitas lemah ke dalam tabel. Ya, kita lanjut. Contohnya ya. Kita punya entitas yang general, ini namanya adalah entitas dosen. Kita punya subentitas, ada dua, ada dosen PNS dan dosen non-PNS. Dosen ini yang general, dia punya primary key berupa NIDN dan beberapa atribut lainnya, yaitu nama dosen, alamat dosen, dan tanggal lahir dosen. Dosen itu bisa punya beberapa jenis yang berbeda ya. Di sini saya contohkan dua saja. Yang khusus dari dosen itu adalah dosen PNS, ciri-cirinya adalah punya NIP. Dosen non-PNS biasanya dia mempunyai NIK. Oke, jadi ini adalah pembeda dari subentitas dosen PNS dan subentitas dosen non-PNS. Bagaimana jadi tabelnya? Pertama, kita pasti membuat tabel dari entitas yang general dulu ya, atau kita anggap ini entitas utamanya dia. Jadi ada entitas dosen dengan atribut-atribut yang sama seperti yang kita tetapkan di ERD. Ada NIDN, nama dosen, tanggal lahir, dan alamat dosennya. NIDN ini adalah primary key-nya. Oke, untuk subentitasnya kita akan membuat tabel baru sesuai dengan jumlah subentitasnya. Dosen PNS akan ada tabel baru untuk dosen PNS, untuk entitas dosen non-PNS akan ada tabel baru juga. Tabel baru ini juga akan menyertakan primary key dari entitas yang berhubungan dengannya. Nah, dosen PNS ini berhubungan dengan entitas dosen, dosen non-PNS juga berhubungan dengan entitas dosen sebagai yang general ya. Berarti kita akan buat tabel dengan untuk dosen PNS itu akan menyertakan primary key dari entitas kuat atau entitas general yang berhubungan dengannya, yaitu NIDN. Terus kita akan tambahkan atribut khusus dari dosen PNS-nya. Dia ada NIP-nya ya. Setelah itu untuk yang non-PNS sama juga, kita punya key-nya NIDN dari entitas dosen, entitas generalnya, dan juga kita punya tambahan
NIK untuk dosen non-PNS. Jadi dosen PNS dan dosen non-PNS itu pasti juga mempunyai atribut-atribut yang ini ya. Nama dosen pasti punya alamat, tanggal lahir dosen, dan yang lainnya itu sama semua seperti yang di general ini. Untuk mengetahui apakah dia PNS atau non-PNS, kita buat tabel baru di sini. Misalnya di sini ada dosen dengan NIDN 01 dan 02 ya, dengan nama dosen dan tanggal lahir dosen yang sudah diisi datanya. Kalau misalnya dosen 01 ini adalah dosen PNS, berarti dia masuk ke tabel dosen PNS, NIDN 01, NIP-nya adalah misalnya 1980 sekian, gitu ya. Untuk yang dosen 02 ini misalnya dia adalah non-PNS, berarti masuk ke sini ya, tabel 02 dengan NIK 1990 misalnya sekian. Nah, itu dia contohnya bagaimana caranya kita menerapkan subentitas ke dalam tabel ya. Jadi untuk hasil spesialisasi atau generalisasi atau yang kita sebut tadi dengan subentitas itu akan menghasilkan tabel baru sesuai dengan spesialisasi atau generalisasi dari entitas utamanya. Key pada entitas utama akan menjadi key pada subentitasnya juga. Seperti tadi NIDN juga akan menjadi key pada subentitasnya, yaitu dosen PNS dan dosen non-PNS. Oke, itu dia penjelasan dari beberapa variasi yang ada pada entitas ya. Ada subentitas yang hasil dari spesialisasi dan juga generalisasi. Untuk video yang selanjutnya saya akan tetap membahas bagaimana kita mengubah bentuk ERD ke tabel. Yang saya akan jelaskan adalah bentuk agregasi ke dalam tabel. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.